Selamat datang di part yang ke-6. Kita akan melanjutkan materi kita. Part ke-6 sendiri, kita akan berbicara mengenai control flow function. Di sini, deskripsinya seperti bahasa pemrograman pada umumnya, SQL sendiri juga memiliki fungsi kontrol alur. Fungsi kontrol alur di sini misalnya case, when, condition, ini seperti select case ketika teman-teman menggunakan bahasa pemrograman lain, misalnya C, Python, dan segalanya. Di sini, fungsi if, expression 1, expression 2, expression 3, fungsi percabangan if pada umumnya bernilai benar jika expression 1 true akan mengembalikan. Nah, ini misalnya fungsi selanjutnya, fungsi if, expression 1, expression 2, expression 3. Fungsi percabangan if pada umumnya. Jika expression 1 true, maka akan mengembalikan expression 3. Jika false, maka akan mengembalikan expression 2. Ini ada yang selanjutnya ada yang namanya fungsi if null, expression 1, expression 2. Jika expression 1 tidak null, maka akan mengembalikan expression 2. Jika null, maka akan mengembalikan expression 2. Lalu ada null if expression 1, expression 2. Mengembalikan null jika expression 1 sama dengan expression 2 adalah true. Nilai akan false jika false, maka ia akan mengembalikan expression 1. Ini hampir mirip dengan beberapa bahasa pemrograman yang sering kita pakai, cuma hanya berbeda penulisannya aja. If, case, switch. Kalau switch case, di sini pakai case when. Kalau if, dia menggunakan if, expression 1, dan expression 2. Oke, untuk memperjelasnya, kita akan masuk ke latihannya. Latihan yang pertama. Tampilkan NIM, nama lengkap, dan prodi jika memiliki NIM berawalan 71, maka prodinya informatika. Jika NIM 72, maka prodinya sistem informasi. Jadi kita bisa menggunakan kondisi if, kita akan memilih jika dia NIM-nya 71, maka dia berinformatika. Jika NIM-nya 72, maka prodinya kita beri nama sistem informasi. Nah, untuk itu, teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini. Select NIM concat nama depan, nama belakang sebagai nama lengkap. Kita ambil kodenya. Masih ingat pengolahan string, kita ambil NIM yang kedua dari sisi kiri 71, lalu kita kasih nama informatika, sistem informasi dari prodi 71 informatika, sistem informasi sebagai kolom prodi dari tabel mahasiswa. Ini kita menggunakan tabel if kondisi 1, maka dia akan menampilkan ini. Jika tidak, dia akan menampilkan ini. Yuk, kita lihat hasilnya. Oke. Jadi beberapa mahasiswa yang 71, dia informatika. Mahasiswa yang 72, dia akan menuliskan dengan sistem informasi. Nah, lalu kita akan lanjut kepada soal selanjutnya. Periksalah apakah nama depan dari mahasiswa dengan NIM 721. Periksalah apakah nama depan dari mahasiswa dengan NIM 72180351 dengan 71180390 sama. Jika benar, munculkan pesan nama depan sama. Jika berbeda, munculkan pesan nama depan berbeda. Ini karena if-nya agak rumit, maka if yang bertingkat, maka teman-teman bisa menggunakan select NIM concat nama depan dan nama belakang. Kita mau menggabungkannya dulu. Kita cek dulu, misalnya nama depan dari tabel mahasiswa di mana NIM-nya 7288031. Kita cek apakah dia sama. Ketika kita ambil namanya, select nama depan from where mahasiswa where NIM sama dengan 711800390. Ini kondisi untuk samanya. Jika sama,
Maka jika ini sama dengan ini, maka dia akan menuliskan nama depan sama. Jika tidak tidak sama dengan ini, maka dia akan menuliskan nama depan berbeda. Prodi, nah semuanya ini disimpan dalam kolom prodi. From tabel mahasiswa, where name, di mana name sama dengan ini atau name sama dengan itu. Kita coba lihat hasilnya. Nah, name kita cek namanya, nama depannya, concat nama depan dan belakang. Oh, di sini namanya kita menggunakan prodi, ini harusnya dengan kemiripan atau yang lain. Ini di sini dia merupakan nama depan sama-sama Michael. Yang ini juga nama depannya sama-sama Michael. Nah, ini untuk soal yang B. Jadi kita bisa menggunakan if bertingkat, cuman yang membedakan adalah tadi kita langsung mengambilnya sama dengan ini. Jika 371 maka dia informatika, jika tidak maka sistem informasi. Yang membedakan di sini adalah kondisinya lebih panjang. Jika ini sama dengan ini, maka jika nama depan ini sama dengan ini, maka nama depan sama. Jika tidak, nama depan berbeda. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan data NIM, nama depan, nama belakang, dan nomor telepon. Jika nomor telepon null, gantilah dengan kata-kata nomor telepon tidak tersedia. Oke, karena kita akan mencoba menampilkan datanya, teman-teman bisa menggunakan select NIM, nama depan, nama belakang. Kita cek dulu. Jika if null, kita gunakan tadi if null, nomor telepon, maka kita ganti dengan nomor telepon belum ada atau nomor telepon tidak tersedia. Ini saya ganti aja jadi nomor telepon tidak tersedia. Nomor telepon tidak tersedia. Jangan lupa karena dia string harus ada di dalam tanda kurung. Tanda petik 2. Kita cek. Nah, beberapa data yang nomor teleponnya tidak ada, nomor teleponnya null, maka dia akan tertulis nomor telepon tidak tersedia. Ini nomor telepon tidak tersedia. Sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih.